البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang telah dicurahkannya kepada kita yang zahir maupun yang batin. Terkhusus setelah nikmatul Islam wa sunnah adalah taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua untuk bisa melanjutkan kembali pelajaran kita seputar adab bagi kaum muslimah. Sebagaimana telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu, bahwasanya perkara adab merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan setiap hamba. Karena dengannya seorang diketahui nilai kemuliaannya dan nilai kehinaannya. Dengannya seorang tahu bagaimana beradab kepada Allah Subhanahu wa taala dan beradab dengan sesama hamba, demikian pula beradab terhadap aturan-aturan syariat dan seterusnya. Sehingga pembahasan adab mencakup semua aspek kehidupan dalam hari-hari yang dilalui oleh seorang muslim maupun muslimah. Dan kita masih pada bab yang pertama terkait permasalahan hijab. Di hadis yang pertama telah kita ambil dulu tentang wajibnya bagi kaum muslimah untuk berhijab. Kemudian pembahasan kedua tentang haramnya untuk melepas hijab, yaitu dengan tabarruj, sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu. Dan telah kita bahas tentang ancaman bagaimana mereka-mereka yang terjatuh dalam tabarruj seperti ini yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujad min masirati kada wa kada. Ancaman yang sangat keras, di mana mereka tidak akan bisa mencium baunya surga, padahal baunya surga itu sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Oleh karena itulah wajib atas setiap muslimah untuk betul-betul memperhatikan sisi ini, di mana yang sangat memprihatinkan banyak dari para wanita muslimah mengesampingkannya dan meremehkannya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang ketiga, dan ini juga penguat dari pembahasan-pembahasan sebelumnya. Qala Syekhuna Abdullah Al-Riyani hafizahullah ta'ala, tahrimu ibda'iz zinati lil ajanib. Diharamkannya untuk menampakkan perhiasan lil ajanib kepada orang-orang yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Karena ada tiga hal yang butuh dipahami di sini.
yaitu yang diistilahkan dengan mahram, kemudian yang diistilahkan dengan ajanib, dan yang ketiga az-zauj, yaitu suami. Karena terkadang seorang salah kaprah dalam memahami makna mahram. Dikiranya masuk dalam kategori mahram adalah suami. Padahal yang namanya mahram adalah laki-laki yang haram dinikahi oleh seorang wanita. Nah, ini namanya mahram, yaitu siapa saja yang haram untuk dinikahi oleh si wanita tersebut. Maka orang-orang itu adalah mahram bagi si wanita, meliputi ayah, saudara laki-lakinya, kemudian paman-pamannya, baik dari pihak ibu atau paman dari pihak bapak, dan seterusnya dari pembahasan maharimun nisa. Nah, berarti di sana ketika yang masuk dalam kategori mahram itu adalah laki-laki yang haram untuk dinikahi oleh seorang wanita, maka tidak masuk dalam kategori istilah tersebut suami. Karena suami, ya dia telah menikah dengannya. Nah, karena itulah para ulama rahimahumullahu ta'ala menyebutkan dalam pembahasan siapa yang menemani safar seorang wanita, maka mereka menyebutkan dzu mahramin laha au zaujuha, dipisah. Yang menemani adalah mahram dari si wanita itu atau suaminya. Nah, ini pernyataan yang detail atau kalimat yang rinci sehingga seorang terhindar dari salah kaprah. Seorang terhindar dari salah kaprah yang banyak manusia terjadi atau terjatuh padanya. Menganggap bahwasanya suami itu mahram bagi si wanita. Bagaimana dikatakan mahram dia dinikahi? Kalau mahram tidak boleh menikah. Nah, ini pembahasan istilah akhwan butuh untuk dipahami oleh setiap penuntut ilmu agar terhindar dari kesalahan yang banyak awamun nas terjatuh padanya. Adapun ajanib adalah antonim atau lawan kata dari mahram, yaitu siapa saja dari kalangan laki-laki yang boleh untuk dinikahi. Boleh untuk dinikahi. Ajanib inilah yang berasal darinya apa? Suaminya tersebut. Suami sebelum menikah dengan si wanita maka dia adalah ajanib. Ini tiga istilah dipahami dengan baik. Nah, sekarang dalam pembahasan kita yaitu tahrimu ibda'iz zinah lil ajanib, yaitu haramnya untuk menampakkan zinah, perhiasan lil ajanib, yaitu bagi laki-laki yang bukan mahramnya, juga bukan suaminya. Qala Allah Ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, dan janganlah para wanita tersebut menampakkan perhiasan-perhiasan mereka illa ma dhahara minha, kecuali perhiasan yang nampak darinya. Maksud dari ayat ini sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yaitu larangan untuk para wanita dari menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kepada laki-laki yang bukan suaminya dan bukan mahramnya. Dan dikecualikan dari larangan itu apa? Illa ma la yumkinu ikhfa'uh, kecuali hal-hal yang tidak mungkin untuk ditutupi, tidak mungkin untuk sembunyikan, yaitu pakaian paling luarnya. Karena asal pakaian kan zina. Pakaian paling luar ini tentunya yang nampak. Itu maksud illa ma dhahara minha, yaitu pakaian luar dari seorang wanita yang dia pakai ketika dia keluar. Jubahnya, kemudian jilbabnya. Nah, ini tidak mungkin kalau mau ditutupi juga, berarti dia ya berada di dalam rumah, tidak keluar. Itu maksud illa ma dhahara minha.
Oleh karena itu Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini mengatakan wala yubdina zinatahun, jangan seorang wanita itu atau jangan mereka para wanita itu menampakkan perhiasan-perhiasannya kathiyabil jamilah wal huli wa jami'il badani kullih minazzi wa jami'ul badani kulluhu minaz zinah. Contohnya seperti pakaian yang indah-indah, pakaian yang bagus-bagus, wal huli, dan perhiasan-perhiasan, gelang, kalung, anting, cincin. Demikian pula keseluruhan badan dari seorang wanita kulluhu minaz zinah, semuanya masuk kategori zinah, perhiasan. Naam. Qala walamma kanat ath-thiyabudh dhahirah la budda laha minha qala illa ma dhahara minha ay ath-thiyab adh-dhahirah allati jaratil 'adatu bi lubsiha. Maka tatkala pakaian yang paling luar itu mesti kelihatan, ya. Karena ya enggak akan mungkin seorang wanita menghilangkan dirinya. Ya mesti berpakaian apapun, ya pakaian yang paling luar akan kelihatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala kemudian kecualikan illa ma dhahara minha, kecuali yang nampak dari pakaian yang dipakai oleh si wanita itu. Jadi pengecualian ini yang dimaksud adalah athiyab al-dhahirah, yaitu pakaian luar yang nampak, yang memang kebiasaan para wanita memakainya. Tapi dengan catatan idza lam yakun fi dzalika ma yad'u ilal fitnati biha. Apabila tidak ada padanya hal-hal yang mengundang fitnah dengan sebab itu. Oleh karena itulah terkait masalah jubah yang dipakai oleh para wanita, dir', demikian pula jilbab, hendaknya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala padanya. Terkait hal-hal tersebut jangan sampai termasuki oleh bisikan-bisikan syaitan, jangan sampai termasuki oleh upaya-upaya dari mereka-mereka yang tidak memperhatikan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan dimunculkannya model-model yang bermacam-macam, sehingga yang asalnya sebagai jilbab, sebagai penutup perhiasan, malah kemudian niatnya untuk berhias dengannya. Nah, karena itulah saya nasihatkan kepada para akhwat, kepada para ummahat untuk menjauhi jenis-jenis jilbab, demikian pula model-model cadar dan seterusnya yang memang para pembuatnya niatnya untuk tadi, pamer modelnya, model bagus ini dan itu, apalagi kemudian ditambah pernak-pernik atau dengan adanya sesuatu warna yang mencolok sehingga orang yang melihat dengan kelebatan ingin melihat untuk yang kedua kalinya, ketiga kalinya. Nah, kenapa? Karena fungsi jilbab adalah untuk menutupi. Cuman karena dia menutupi, tidak mungkin untuk ditutupi lagi. Makanya itu diperbolehkan untuk dinampakkan. Maka jangan sampai yang demikian itu masih menimbulkan fitnah lagi. Maka mencukupkan dengan yang nyaman. Intinya nyaman bagi mereka untuk memakainya, kemudian menutup. Makanya jauhi yang dulu dipertanyakan seperti model butterfly dan seterusnya yang macam-macam yang mengundang perhatian. Ya. Perhatikan niatnya ketika berhijab, ketika berjilbab, ketika memakai cadar, tetap masih ada niatan untuk bergaya, untuk bisa dilihat, maka ini sudah salah. Ini sudah salah dalam niatan ketika dia memakai hijab yang syar'i. Niati untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah kita lewati di pembahasan pertama. Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada ummahatul mukminin dan juga perintah untuk kita semua. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin.
Kemudian juga niati untuk menutup hal-hal yang menimbulkan fitnah yang ada pada dirinya, karena dia harus sadar bahwasanya dirinya adalah aurah yang harus ditutupi. Dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam Kitabul Kabair, beliau mengatakan wa minal kabairi izharuz zinati wadz-dzahabi wal lu'lu' tahta niqab. Dan termasuk di antara dosa besar adalah menampakkan perhiasan, menyengaja untuk menampakkan perhiasannya, gelangnya, taib, sehingga terkadang seorang sudah memakai hijab, memakai kaos tangan, tapi gelangnya enggak marem, kalau enggak kelihatan, akhirnya gelangnya dipakai di luar kaos tangannya. Nah, ini masuk. Semuanya hitam, semuanya sudah memakai bagus, memakai jilbab, kemudian memakai kaos tangan, tapi terkena rayuan syaitan, tidak mantap kalau nggak kelihatan kaya, nggak kelihatan punya perhiasan banyak, gelangnya dipakai di luar. Nah, atau jamnya, jam pada masa ini bagi para wanita masuk kategori zina. Kenapa? Karena mereka memakainya ya tadi niatannya untuk berhias, bukan hanya sekadar untuk melihat waktu. Nah, maka juga diperhatikan dan sampai dinampakkan di laki-laki yang bukan mahramnya, yang masuk kategori izharuz zinah. Wa dzahab wal lulu', demikian pula menampakkan emas, permata, tahta niqab, yang berada di balik cadarnya. Qala wa tatayyubul mar'ati bil miski wal 'ambari wat tib idza kharajat, demikian pula masuk dalam dosa besar wanita memakai minyak wangi misik atau dari ambar atau semua jenis minyak wangi, semua jenis pewangian apabila dia keluar. Nah, dan perhatikan kalimat Imam Az-Zahabi ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, beliau tegaskan wa minal kabair, berarti bukan perkara yang remeh. Yang dikatakan oleh beliau setelah menyebutkan beberapa penyirisan wanita, beliau mengatakan wa kullu dzalika minat tabarruj alladhi yamqutullahu alaihi wa yamqutu fa'ilahu fid dunya wal akhirah. Semua itu termasuk kategori tabarruj yang Allah Subhanahu wa taala memurkainya dan memurkai pelakunya di dunia dan di akhirat. Wa li hadhihi al-af'al allati qad ghalabat ala aktsarin nisa qala anhunna Nabi sallallahu alaihi wasallam wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Dikarenakan perbuatan-perbuatan inilah yang telah mendominasi mayoritas para wanita. Nah, tidak dipungkiri, hal ini telah mendominasi mayoritas para wanita, itu mereka ingin nampak, baik nampak perhiasannya atau nampak kecantikannya atau bahkan mengumbar auratnya. Nah, untuk perbuatan-perbuatan seperti inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan wattala'tu finnar, aku diperlihatkan kepadaku neraka, kemudian aku melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Aku melihat mayoritas penghuninya adalah para wanita. Nah, diantaranya ini, yaitu karena banyaknya mereka-mereka yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala terkait masalah hijab dan menyelisih larangan Allah Subhanahu wa taala terkait masalah memperlihatkan perhiasan.
Kemudian juga faedah penting yang dibawakan oleh Imam Al-Alusi rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, wa mimma yulhaqu bizinatil manhi anha ibda'uha ma yalbasuhu aktsaru mutrafatin nisa fi zamanina fawqa thiyabiha wa yastatirna bihi idza kharajna min buyutihinna wa huwa ghita'un mansujun min haririn dhi iddati alwan wa fihi minan nuqushiz dhahabiyyati wal faddiyyah ma yabharul uyun. Kata Imam Al-Alusi, juga termasuk perkara yang diikutkan dengan perhiasan yang dilarang adalah apa? Ibda'uha ma yalbasu aktsaru mutrafatin nisa fi zamanina fawqa thiyabiha, yaitu menampakkan hal-hal yang dipakai oleh mayoritas orang-orang kaya di zaman kami ini di atas pakaiannya, yaitu setelah memakai pakaian syar'i dia memakai sesuatu yang diperlihatkan. Seperti misalnya apa? Dia memakai sitar apabila keluar dari rumah mereka dengan penutup yang disulam dengan sutera. Penutup sutera yang memiliki beberapa warna. Kemudian juga ukir-ukiran, yaitu renda dari benang emas atau renda dari apa? Dari warna-warna keperakan yang menjadikan mata-mata melotot memandang. Ingin nampak. Maka ini masuk juga dalam zinah. Sehingga jangan sampai seorang muslimah ketika dia sudah memakai hijab syar'i, memakai cadar dan seterusnya, kemudian menyangka bahwasanya sudah cukup, bahwasanya ini sudah selamat dari bujuk syaitan, bisa selamat, tidak terjatuh dalam penyelisihan. Syaitan punya banyak cara. Punya banyak taktik untuk menipu manusia. Termasuk ini, tas. Misalnya. Terkadang para wanita sudah memakai hijab, memakai cadar bagus, beli tas yang bagus, sayang kalau tidak nampak. Dia nampakkan tas itu, di cangkleknya, diperlihatkannya, ada niatan untuk tazayyun, ada niatan untuk berhias, masuk. Masuk. Ini termasuk di antara rayuan-rayuan syaitan yang butuh setiap muslimah menyadarinya. Kenapa? Karena hal-hal yang dinampakkan oleh para wanita yang memiliki unsur perhiasan, itu Allah Subhanahu wa taala larang, wala yubdina zinatahun. Maka segala bentuk perhiasan hendaknya ditutupi. Seorang punya tas bagus ya, dipakai di balik jilbabnya. Taib. Dari hal-hal yang bisa mengundang perhatian manusia dan tadi niatan untuk kelihatan bagus, niatan untuk berhias dengannya dari hal-hal yang dipakai, hendaknya dijauhi ketika seorang wanita keluar. Kenapa? Karena perhiasan dia itu kewajibannya adalah untuk ditutupi. Taib. Kemudian ada fatwa dari Al-Allamah Ibnu Baz rahimahullahu taala. Demikian pula Dewan Lajnah yang bersama dengan beliau. Kata beliau rahimahullahu taala, la yajuzu lil mar'ati an takhruja bi thawbin muzakhrafin yulfitul anzar. Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk keluar dengan pakaian yang dihias-hiasi, yang menjadikan mata berkeinginan untuk melihatnya. Taib.
melihat kelebatan, kemudian karena ada warna sesuatu yang menarik, ingin melihat, ingin menoleh. Itu makna yulfitul anzar, menjadikan orang noleh untuk melihatnya. Sehingga dari sini kita ketahui yang ditanyakan tentang masalah jilbab atau cadar butterfly atau cadar yang lain yang pinggirnya itu diberi warna keperakan atau diberi renda-renda yang warnanya yang berbeda, sehingga orang ketika lewat berpapasan ada kelebat dia ingin melihat karena warnanya beda. Dibikin warna yang berbeda, maka ini masuk. Dijauhi. Li'anna dzalika mimma yughri bihar rijal, karena yang demikian itu termasuk di antara yang yang mengecoh para lelaki. Wa yuftinuhum an dinihim, dan menjadikan mereka terfitnah. Wa qad yu'ariduha lintihaqi hurmatiha, dan bahkan terkadang mendorong untuk para lelaki yang tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melanggar kehormatannya. Imam Al-Wadi'i rahimahullahu taala terkait dengan ayat ini mengatakan, an-nisa'u ma'muratun biqaulihi ta'ala wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Para wanita diperintahkan sesuai dengan ayat ini. Amma idza kana mutarazan fatinan yasifu hajmal mar'ah la yajuz. Adapun apabila pakaian tersebut yang nampak adalah pakaian yang memfitnah dan mensifati besar kecilnya si wanita, dalam artian lekuk-lekuk tubuhnya bisa terlihat pada pakaian itu, maka la yajuz, tidak boleh. Fal hijabu yushtaratu fihi an yakuna satiran minar ra'si ilal qadamain. Sebab hijab itu dipersyaratkan untuk satiran, menutupi dari kepala sampai dua kakinya. Makanya ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam Muhalla, al-ayatu nassun ala anna rijlaini was-saqain mimma yukhfa wa la yahillu ibda'uh. Ini dicamkan oleh setiap wanita untuk seorang memahaminya dengan baik, yaitu bahwasanya ayat ini merupakan nas. Nas itu yaitu dalil yang tidak bisa dipelintir-pelintir. Itu namanya nas. Dalil yang tegas dan jelas. Ayat ini nas. Bahwasanya kedua kaki dan kedua betis termasuk di antara perkara yang wajib untuk ditutupi. Wala yahillu ibda'uh, dan tidak halal untuk dinampakkan. Ini apa? Yaitu kedua kaki dan kedua betis. Ya, kedua kaki, kedua betis. Yang dulu para nisa sahabiyat, para wanita-wanita sahabat, mereka meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait panjangnya zail, yaitu panjangnya ekor dari apa? Dari hijab mereka. Dalam artian karena saat itu untuk bisa menutup kaki ya harus dipanjangkan sampai ke tanah. Kemudian masih apa? Disisakan. Sehingga apa? Ketika berjalan terseret. Sehingga berjalan terseret. Sebab kalau hanya ngepres tanah itu ketika melangkah akan terangkat. Makanya mereka meminta rukhsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa ditambah, maka diberi rukhsah untuk menambahnya 1 jengkal. Jangan lebih dari itu. Jadi pakaiannya sampai terseret demi menutupi kaki-kaki mereka. Dan alhamdulillah pada masa ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dengan adanya kaos kaki yang dengannya kaki-kaki mereka bisa tertutup. Kakinya tertutup. Sehingga ketika melangkah tidak tersingkap. Maka ini juga hal yang hendaknya diperhatikan ketika para wanita keluar dari rumahnya. Karena apa?
Allah Subhanahu wa taala katakan wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Nah, ini nas kedua kaki, kedua betis masuk kategori hal yang wajib ditutupi. Naam, wala yahillu ibda'uh, tidak halal untuk dinampakkan kecuali bagi mereka-mereka yang diberi izin, yaitu suami ataupun mahramnya. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala larang para wanita untuk menampakkan zinah mereka, perhiasan mereka, maka tentunya pelarangan terhadap tempat yang di situ diletakkan perhiasan itu lebih apa? Lebih pantas lagi untuk dilarang. Paham? Ini perkataan Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala sangat jelas menunjukkan bagian tubuh para wanita, bagian tangannya, bagian telinganya, lehernya, kakinya itu adalah aurat yang harus ditutupi. Kenapa? Karena disitulah biasanya para wanita memakai perhiasan-perhiasan. Kalau perhiasannya saja tidak boleh dinampakkan, maka tentunya bagian tubuh yang dipakaikan perhiasan itu juga wajib untuk ditutupi. Beliau mengatakan wa fin nahyi an ibda'i zinah nahyun an ibda'i mawadhi'iha min abdanihinna bil aula. Pada larangan dari menampakkan perhiasan itu terkandung larangan dari menampakkan tempat yang di situ perhiasan ada. Nah, yang biasa perhiasan dipakai di telinga, berarti telinga tidak boleh nampak. Perhiasan dipakai di tangan, gelang, demikian pula cincin di jari, maka berarti apa? Jangan dinampakkan tangannya, lehernya ke laki-laki yang bukan mahramnya. Naam. Taib. Nahyun an ibda'i mawadhi'iha min abdanihinna bil aula. Nah, inilah pemahaman para ulama-ulama kita. Nah, mereka memahami dari ayat ini sangat jelas bahwasanya para wanita diperintahkan untuk berhijab, menutupi badan mereka, dan tidak menampakkan perhiasan-perhiasan mereka, kecuali pakaian luarnya yang biasa dia pakai, dengan syarat pakaian tersebut tidak menimbulkan fitnah. Kita ambil hadis yang dibawakan di sini. Qala Syekh hafizahullah taala وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا هل ترون شيئا فقلنا نرى غربانا فيها غراب أعصم أحمر المنقار والرجلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغربان akhrajahu Ahmad fi sahihah wa huwa fi sahihah lil Albani rahimahullah. Nah, Amr bin al-As radhiyallahu anhu mengatakan, tatkala kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, lihatlah, apakah kalian melihat sesuatu? Maka kami menjawab, iya, kami melihat burung-burung gagak, dan pada sekumpulan burung gagak tersebut ada ghurabun aqsam. Ghurab aqsam yaitu gagak yang ada warna putih pada dua sayapnya. Burung gagak kan biasanya hitam legam, tapi di sini ada burung gagak yang kedua sayapnya berwarna putih. Sebagian lagi menafsirkan bahwasanya ghurab aqsam adalah burung gagak yang kedua kakinya berwarna putih. Intinya ada bagian dari tubuhnya, baik itu sayap atau kakinya yang warnanya putih. Kemudian ditambah lagi ahmarul minqari warijlain, yaitu paruhnya berwarna merah dan juga kedua kakinya. Kalau kita menggambarkan yang seperti ini, gagak di antara sekumpulan gagak-gagak tersebut, tentunya jumlah yang seperti itu sangatlah sedikit. Nah, jumlahnya pasti sangat sedikit. Nah,
Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata minan nisa illa man kana minhunna mithlu hadzal ghurabi fil ghirban. Tidak akan masuk ke dalam surga dari kalangan para wanita kecuali orang-orang yang keadaan mereka itu di antara para wanita seperti keadaan burung gagak yang seperti ini dibandingkan dengan burung-burung gagak yang lain, yaitu burung gagak yang sayapnya berwarna putih, paruhnya berwarna merah dan kedua kakinya berwarna merah. Ini sangat jarang. Maka demikian pula yang masuk ke dalam surga dari kalangan para wanita kondisinya sangat sedikit dibandingkan yang tidak masuk. Nah, maka kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik agar mampu menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Wa fi riwayatin lah kunna ma'a Amr bin al-As radhiyallahu anhu fi hajjin aw umrah. Dulu kami bersama Amr bin al-As radhiyallahu anhu dalam ibadah haji atau ibadah umrah. Hatta idza kunna bi marril dhahran, maka tatkala kami berada di marrul dhahran. Fa idza imra'atun fi haudajiha fi yadayha habairuha. Maka tiba-tiba terlihat seorang wanita di dalam haudaj. Haudaj yaitu tandu. Ya, tandu yang dulu biasa dipakai oleh para wanita ketika mereka melakukan safar. Nah, baik itu dipikul ataupun tandu tersebut diletakkan di atas hewan, di atas unta atau hewan lainnya. Nah, intinya di dalam tandu. Cuman ternyata dia sudah berada di dalam tandunya, tapi kelihatan tangannya fi yadaiha habairuha. Naun minal aswirah. Di kedua tangannya kelihatan habairnya, yaitu sejenis gelang, ya, sejenis gelang. Perhatikan catatan kaki nomor 1, al-habair al-aswirah minadz zahabi wal fiddah. Yang dimaksud dengan habair adalah gelang-gelang yang terbuat dari emas dan perak. Wahidatuha hibarah wa jabirah. Jabair di sini jabair dengan jim. Taib. Jabair. Kalau yang di atas habair butuh dicek lagi. Intinya pada tangannya tersebut kelihatan apa? Kelihatan gelang-gelangnya. Wa khawatimuha, dan juga di tangannya itu ada cincin-cincinnya. Jadi memakai gelang, cincin-cincin. Yang tentunya perhiasan-perhiasan seperti ini memang disukai oleh para wanita. Dan tentunya mereka di antara sifatnya ingin nampak. Ingin nampak. Oleh karena itulah ya tadi banyak para wanita yang terperosok dalam godaan syaitan. Sehingga melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita baca tadi. Allah melarang jangan menampakkan perhiasannya, tapi syaitan menggoda, tampakkan perhiasanmu. Untuk apa dibeli kalau tidak dinampakkan? Untuk apa punya kalau tidak diperlihatkan kepada manusia? Qad wada'at yadayha 'ala haudajiha, dan dia meletakkan tangannya tersebut di haudajnya sehingga kelihatan orang-orang yang ada di sekitarnya. Wa akhrajahu Abu Ya'la bilafdhi kharajna ma'a Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mutawajjihina ila Makkah. Dalam riwayat Abu Ya'la radhiyallahu anhu, lafadznya kami keluar bersama dengan Amr bin al-As menuju ke Mekah. Maka tiba-tiba kami melihat seorang wanita yang padanya jabair. Ya, berarti
lafaz yang atas butuh diperbaiki. Lafaznya adalah jabair. Lafaznya jabair dengan jim. Yang dimaksud adalah gelang-gelang tadi. Waqad basatat yadaha ilal haudaj. Ya, dia membentangkan tangannya. Nah, alaiha jabair laha wa khawatim. Yaitu memakai gelang, memakai cincin. Dia menghamparkan tangannya di tandunya. Faqala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza nahnu bi ghirban. Maka kemudian Amr bin al-As radhiyallahu anhu ketika melihat itu teringat dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami melihat sekumpulan burung-burung gagak. Wa fiha ghurabun a'sam, dan di antara burung gagak tersebut ada burung gagak yang sayapnya berwarna putih. Ahmarul minqari wa rijlain, yang paruhnya berwarna merah, demikian pula dua kakinya. Ketika melihat seperti itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan mengatakan, la yadkhulul jannata minan nisa illa qadra hadzal ghurabi fi haula'il ghirban. Yaitu tidak akan masuk ke dalam surga dari kalangan wanita kecuali seperti kadar satu burung gagak ini, ya, satu burung gagak yang kondisinya sangat jarang dibandingkan semua burung-burung gagak yang ada itu. Nah, di antara sebabnya dari hadis ini kita ketahui, nah, pendalilan Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma sangat jelas, yaitu apa? Beliau berdalil bahwasanya di antara hal yang banyak menjerumuskan manusia, yaitu menjerumuskan para wanita ke dalam neraka, adalah dikarenakan sifat mereka yang suka menampakkan perhiasannya. Nah, suka menampakkan perhiasannya. Maka hendaknya berhati-hati. Ma'syaran nisa, sekalian para wanita, berhati-hati. Nah, hendaknya betul-betul kuatkan dalam upaya untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan bimbingan Rasulnya. Taib, perhiasan yang ada pada mereka yang paling berhak untuk melihatnya adalah para suami. Naam. Taib, bukan orang-orang yang ada di jalan, bukan orang-orang yang bukan mahramnya. Naam. Cuman sayang, banyak sekali dari para wanita yang pola pikirnya terbalik. Nah, terkhusus apalagi mereka-mereka yang belum mengenal sunnah. Ketika di rumah enggan untuk memakai perhiasannya, perhiasan disimpan, mereka pakainya kalau mau keluar, kalau mau nampak dalam jamuan-jamuan untuk diperlihatkan kepada manusia dan teman-teman. Ini adalah selain padanya penyelisihan terhadap ayat ini, wala yubdina zinatahunna, juga badannya perkara lain yang berbahaya, yaitu terkait at-tafakhur. At-tafakhur yaitu apa? Berbangga-bangga, kemudian berlomba-lomba pada perkara-perkara duniawi. Ini juga tidak kalah ironisnya, tidak kalah mengkhawatirkannya. Apabila sudah menjangkiti seorang hamba, baik itu muslim maupun muslimah, masing-masing tafakhur, masing-masing berbangga dengan apa yang dia miliki dari hal-hal duniawi. Para wanita berbangga dengan perhiasan yang dia miliki dengan sesamanya. Maka ini perkara lain. Kalau tadi penampakan zinah tersebut jelas haram diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahramnya dan bukan suaminya. Nah, kemudian kalau padanya ada tafakhur, yaitu ada keinginan untuk berbangga-bangga, kemudian pamer, kemudian ujub dengan apa yang dia miliki, maka itu pun menjerumuskan seorang wanita dalam keharaman walaupun dinampakkan kepada sesama wanita. Maka hati-hati dari rayuan syaitan, hati-hati dari tipuan-tipuan syaitan dan talbisnya. Nah, karena betapa banyak terkadang seorang wanita
walhamdulillah sudah mampu untuk berhijab dengan hijab yang syar'i. Mampu untuk menutupi perhiasannya di hadapan para lelaki yang bukan mahramnya, tapi terkena jeratan syaitan dari sisi ini, yaitu dengan sesama para akhwat, sesama para ummahat, untuk apa? Untuk tafakhur pada perhiasannya, tafakhur dengan apa yang dia miliki, baik itu tas yang mahal atau perhiasan-perhiasan yang mahal, dengan niatan tafakhur. Bedakan seorang meniatkan tafakhur, ujub, kibar dengan apa yang dia miliki, dengan meniatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berikan keluasan rezeki, berikan kenikmatan sehingga dia bisa memiliki hal-hal yang bagus. Kemudian dia memakainya sebagai wujud rasa syukur pada Allah atas anugerah yang dimiliki. Ini beda jauh. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah membimbingkan kepada kita, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'ami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai untuk dinampakkan bias-bias dari kenikmatan yang telah diberikannya kepada si hamba. Tidak dilarang seorang memakai sendal yang bagus, tidak dilarang seorang wanita memakai pakaian yang bagus, demikian pula memakai perhiasannya, tapi tadi ada aturan yang telah dibimbingkan. Yang pertama, tidak boleh dinampakkan kepada lelaki yang bukan mahramnya dan bukan suami. Kemudian yang kedua, walaupun di tengah-tengah wanita, untuk dia tidak menampakkannya dalam bentuk tafakhur. La tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Demikian pula ini, untuk tidak menyombongkan diri dengan kenikmatan duniawi yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini juga penting karena yang kedua ini lebih tersembunyi. Yang kedua ini berkaitan dengan masalah qalbu yang sering seseorang tidak menyadarinya. Tidak menyadarinya, terjatuh dalam hal yang dilarang tersebut. Karena syaitan sungguh tipu dayanya, demikian pula talbisnya itu sangat banyak caranya. Oleh karena itulah butuh setiap kita untuk banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Seorang sudah diselamatkan dari syirik, demikian pula selamat dari bid'ah. Jangan merasa bahwasanya dirinya telah sempurna, kemudian merasa seakan-akan bahwasanya dirinya sudah menjadi ahli surga. Ini tertipu oleh syaitan dan tertipu dengan diri sendiri. Tapi hendaknya semakin dia paham tentang agama ini, semakin merasa khawatir, akan keselamatannya. Banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala istiqamah, banyak-banyak memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa sabat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doa beliau banyak memohon, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah aku di atas agamamu. Terlebih lagi kita. Demikian pula yang terakhir untuk pertemuan hari ini, saya nasihatkan kepada para ummahat dan tidak lupa pada diri saya pribadi untuk menjauh dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena sungguh sebab banyaknya seorang terjatuh dalam dosa dan juga sebab kerusakan yang banyak terjadi di tengah manusia karena manusia tidak menjauhi hal ini. Tidak menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Baik itu menghabiskan waktu dalam kesibukan dengan HP-nya, dengan media-media sosial yang ada, sehingga terbengkalai kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri dan ibu bagi anak-anaknya, maupun kesibukan-kesibukan lain yang kemanfaatannya tidak ada.
Kalaupun ada, maka di sana ada hal yang lebih bermanfaat sebenarnya yang dia tinggal. Nah, maka pandai-pandailah dalam memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, sungguh kalau seorang muslimah mengetahui kadar waktu yang ada, maka tidak akan cukup waktunya untuk dia menunaikan itu semua, sehingga kemudian dia rela ada sebagian waktu atau bahkan mayoritasnya dia sia-siakan di depan layar HP. Nah, karena sungguh banyaknya kerusakan-kerusakan di masa ini, baik yang mudanya maupun yang tuanya, dikarenakan hal tersebut. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik, memohon padanya untuk dilindungi dari fitnah-fitnah yang zahir maupun yang batin. Kemudian juga tidak lupa insyaallah taala pada besok malam kita akan kedatangan tamu, yaitu Syekh Abdullah Al-Riyani hafizahullah taala. Maka juga diupayakan untuk menghadirinya. Nah, di majelis setelah maghrib. Jadi malam Selasa setelah maghrib insyaallah taala. Naktafi bihadza, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.